Halo, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim penilai sertifikasi dosen, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Christine Pascaliana Lumo, STP MSI. Saya adalah salah satu dosen tetap yang mengajar di program studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Prisma. Di program studi Teknologi Pangan, saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya kimia dasar, kimia pangan, kimia organik, mikrobiologi umum, mikrobiologi pangan, analisa pangan, bioteknologi pangan, pengantar teknologi pangan, dan beberapa mata kuliah lainnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saling terintegrasi. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025 dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridrama Perguruan Tinggi atau biasa dikenal dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah mikrobiologi pangan dengan pembelajaran yang meliputi DIA atau singkatan dari Delivery Interaction Assessment. Pemaparan ini saya susun menggunakan pendekatan DIA yang terdiri dari delivery, yaitu penjelasan sistem pembelajaran dengan metode ajar yang digunakan, kemudian interaction, yaitu bentuk interaktif antara dosen dan mahasiswa, serta assessment, yaitu sistem penilaian berdasarkan capaian pembelajaran yang tertuang dalam RTS. Pada program studi teknologi pangan, mata kuliah mikrobiologi pangan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pada semester 3 dengan mata kuliah prasyarat adalah mikrobiologi umum. Mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan mengenal dasar mikrobiologi pangan, klasifikasi mikroorganisme, faktor pertumbuhan mikroba, mikroorganisme dalam fermentasi, mikroorganisme penyebab kerusakan dan patogen, teknik isolasi dan kultur mikroba, teknik pewarnaan mikroba, analisis mikrobiologi, interpretasi hasil dan presentasi ilmiah. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan, serta mencerminkan komitmen saya dalam menjaga mutu pembelajaran di perguruan tinggi. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang prinsip, metode, dan aplikasi, mampu menerapkan prinsip dasar mikrobiologi dalam konteks pangan dan teknologi, mampu menganalisis dan mengidentifikasi mikroorganisme dalam bahan pangan, mampu menerapkan teknik mikrobiologi pangan untuk menjaga keamanan pangan dan enzim mikroba dan kerusakan mikrobiologi pangan. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran dan klasifikasi mikroorganisme dalam pangan, mengidentifikasi mikroba perusak dalam bahan pangan dan dampaknya, menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam pangan, mengidentifikasi mikroba penyebab kerusakan penyakit bawaan makanan, melakukan teknik dasar analisis mikrobiologi di pangan di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran lulusan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan konsep mikrobiologi pangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan iptek sesuai dengan permasalahan, mampu mengkomunikasi secara lisan dan tulisan hasil penelitian dan gagasan tentang mikrobiologi pangan terkait berbagai alternatif penyelesaian masalah di bidang mikrobiologi pangan, mampu menerapkan konsep mikrobiologi pangan dengan memanfaatkan kemajuan iptek untuk membuat produk-produk pembelajaran dalam mendukung terselenggaranya pembelajaran mikrobiologi pangan, menguasai konsep prinsip, hukum, dan teori mikrobiologi pangan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau mengimplementasikan iptek yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang pertama, mahasiswa mampu mengenal dasar dari mikrobiologi pangan, kedua, mikroorganisme penyebab kerusakan dan patogen, ketiga, mahasiswa mampu melakukan teknik isolasi dan kultur mikroba,
Ketiga, mahasiswa mengetahui metode pembelajaran dan teknik isolasi kultur mikroba. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus, praktikum di laboratorium, presentasi baik kelompok maupun mandiri, tugas individu baik kelompok maupun mandiri. Sementara itu, proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi pangan dilaksanakan pendekatan SCL atau terpusat kepada mahasiswa, di mana mahasiswa berperan lebih aktif mencari belajar pada buku teks di perpustakaan atau sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dosen berperan sebagai motivator, fasilitator, dan memberi umpan balik. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu pembelajaran cooperative learning atau SCL, di mana mahasiswa berinteraksi dengan lainnya, yaitu dalam bentuk kelompok, memperoleh suatu materi pembelajaran, dan menemukan capaian pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya berikan yaitu 16 kali pertemuan, di mana 2 diantaranya yaitu UTS dan UAS. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan akhir mahasiswa, yakni mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Adapun beberapa indikator penilaian yaitu aspek kehadiran dan keaktifan 10%, aspek tugas, presentasi, kuis, diskusi, dan keaktifan 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Baik, selesai sudah penjelasan singkat mengenai mata kuliah ini. Berikut cuplikan proses video pengajaran pada saat di kelas pada pertemuan yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai kurva pertumbuhan mikroba. Harapannya, mata kuliah ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mahasiswa, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan terapan dalam bidang mikrobiologi pangan. Untuk tahap selanjutnya, mari simak video pengajaran untuk mata kuliah mikrobiologi pangan. Ya, selamat siang untuk kita semua. Siang. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Kristen hari ini untuk kembali akan bertemu di mata kuliah mikrobiologi pangan. Tapi seperti biasanya sebelum kita mulai belajar dan mengerti tentang mata kuliah mikrobiologi pangan, orang berdoa. Saya mau minta kesediaan dan niat untuk berdoa. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum kita memulai kelas kita pada siang ini, mari kita berdoa. Namun sebelum itu izinkan saya berdoa menurut agama kepercayaan saya yaitu Kristen. Kita berdoa. Ya, kita berdoa Yesus. Amin. Terima kasih. Hari ini kurang pertemuan ketiga, kita akan belajar sama-sama di pertemuan yang ketiga. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mikrobiologi. Mau review kembali tentang apa itu mikrobiologi. Ada yang tahu? Sebelum kita semua masuk tentang apa itu mikrobiologi pangan. Fania, apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme. Oke, mikrobiologi adalah mikrobiologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Kalau mikrobiologi pangan, kenapa orang pangan dia harus belajar tentang mikrobiologi pangan? Apa sih mikrobiologi pangan itu? Ada yang bisa jawab? Jocelyn? Mikrobiologi pangan adalah sebenarnya tadi perbedaan dari mikrobiologi dalam ilmu yang belajar mikroorganisme. Berarti kalau misalnya mikrobiologi pangan, di mana mikroorganisme itu dapat berkaitan dengan dengan pangan. Ini dapat membantu akan pengolahan pangan. Oke, jadi mikrobiologi pangan berarti orang belajar, kita semua akan belajar, kalian belajar tentang hubungan pangan dengan mikroorganisme. Kalau secara logika kalau berbicara tentang mikroorganisme, berarti kalau berbicara sesuatu yang menyebabkan penyakit. Tapi kalau di pangan, mikrobiologi pangan memanfaatkan mikroorganisme yang bermanfaat untuk meningkatkan nilai ekonomis dari pangan itu sendiri. Hari ini untuk pertemuan ketiga,
kita akan belajar tentang faktor pertumbuhan mikroba, kurva pertumbuhan mikroba. Kenapa harus belajar tentang kurva pertumbuhan mikroba atau faktor pertumbuhan mikroba? Ada yang bisa jawab apa itu faktor pertumbuhan mikroba? Ada? Jadi berbicara tentang faktor pertumbuhan mikroba berarti seperti ini. Produk pangan yang kita akan buat kadang-kadang dia bisa bertahan lama, hanya 1 hari, hanya 6 hari, hanya mungkin bisa 6 bulan. Faktor penyebabnya apa? Nah, di sini kita akan belajar tentang faktor pertumbuhan mikroba. Jadi faktor pertumbuhan mikroba itu ada 2, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Apa sih faktor intrinsik atau faktor ekstrinsik? Jadi faktor intrinsik itu mikroba yang ada dalam produk pangan. Misalkan Kesa hari ini makan biskuit atau roti, rotinya dibuat lalu dibiarkan di wilayah yang suhunya tidak mendukung untuk roti ini, produk pangan ini bertahan lama. Akhirnya faktor di dalamnya yang mempercepat kebusukan. Jadi faktor intrinsik itu seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin suhu, nilai pH, aktivitas air, kemudian potensi oksidasi reduksi, kandungan nutrisi, senyawa antimikroba, dan struktur biologi. Sedangkan faktor ekstrinsik ada faktor suhu, ada kelembapan, kemudian susunan gas atau keadaan lingkungan. Ada gas di dalam lingkungan tersebut sehingga mempercepat kebusukan. Ada 2 faktor yang tadi sudah menjelaskan. Faktor yang ketiga adalah faktor implisit. Faktor implisit adalah merupakan parameter biotik yang mempengaruhi jumlah dan jenis mikroba yang terdapat dalam makanan. Meskipun dalam makanan ada mikroba patogen atau pembusuk, namun terkadang tidak terjadi keracunan. Artinya begini, seseorang mengkonsumsi makanan. Dalam makanan tersebut sudah ada zat racun, tapi dia tidak apa-apa, dia tidak mengalami yang namanya alergen. Kenapa? Ini faktor implisitnya, tidak terjadi keracunan karena sudah ada racun. Seperti itu. Kemudian faktor pengolahan. Faktor pengolahan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba antara lain pemanasan, iradiasi, penggunaan bahan pengawet, dan pendinginan. Sampai sini ada yang bertanya ke Mei? Silakan. Sudah paham? Sebelum orang lanjut lebih jauh tentang apa itu kurva pertumbuhan mikroba, orang harus tahu, orang mereview kembali di semester yang lalu, pertemuan yang pertama, semester lalu dan pertemuan kemarin, apa-apa saja, mikroba-mikroba apa, bakteri-bakteri apa yang ada dalam pangan. Ada yang masih ingat? Jocelyn, Fania? Apa lagi? Jadi dalam pangan itu dalam mikroorganisme, mikroorganisme ada bakteri yang berperan. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Bakteri gram positif dia mempunyai, kalau orang lihat sini, dia punya peptidoglikanya tebal dibandingkan gram negatif. Jadi ketika nanti misalkan Nia, Renata, Fania ke laboratorium, kita akan masuk web, kita akan menganalisa menggunakan mikroskop. Ketika kita melihat, misalnya kita ambil sampel yang makanan atau sampel apa saja yang kita masukkan ke dalam mikroskop, kita akan lihat. Ketika kita lihat dalam penampakan mikroskop, peptidoglikanya tebal, nanti dia tergolong bakteri gram positif. Kalau ketika penampakannya di mikroskop tipis, berarti gram negatif. Bakteri-bakteri ini baik gram positif maupun negatif, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau menguntungkan berarti bisa dimanfaatkan untuk apa? Buat produk pangan. Semua makanan yang orang makan kebanyakan ada kandungan yang
Nah, tahu nata de coco itu dari apa? Ada yang tahu? Kelapa. Kenapa dia bisa jadi nata de coco? Kenapa dia bisa menjadi nata de coco? Ada proses. Proses yang buat jadi dari air kelapa lalu jadi nata de coco. Ada bakteri yang berperan. Bakteri apa? Bakteri Acetobacter pseudomonas. Jadi bakteri itu yang mengubah air kelapa menjadi membranosa selulosa menjadi nata de coco. Ini struktur bakteri yang mungkin kalian semester lalu atau biologi sudah belajar secara singkat. Kemudian dia akan jelaskan tentang bentuk-bentuk bakteri. Jadi kalau nanti penampakan pada saat apa saja kalau makan, ada bakteri bentuk batang, bulan, bahkan spiral. Air yang orang minum, kalau pernah lihat di mikroskop, ada berbentuk bulan, batang, atau spiral. Itu ada jenis bakterinya. Siapa yang sering minum air dan ini susah itu, ternyata ada bakteri Escherichia coli. Ketika dilihat dalam penampakan mikroskop, nanti kalau kita ada praktikum, ada bakteri bentuknya bulat. Jadi misalkan mikroskop kalau ada bentuk bulat-bulat seperti ini, ada yang namanya bakteri Escherichia coli. Karena seperti itu, sehingga bisa menyebabkan sakit perut atau diare. Yang tidak akan jelaskan lagi kita tentang ini. Orang next. Nah, orang review kembali. Ada yang ingat bentuk-bentuk bakteri? Batang apa lagi? Kalau bulat dengan bulat jadi apa nama? Kalau misalkan kalian lihat di mikroskop bulat buat begini, apa namanya? Gimana kamu jawab ternyata? Diplococcus. Jadi dia kalau misalkan dia banyak-banyak, mau lihat di mikroskop, namanya Staphylococcus. Oke, jadi sudah paham. Sekarang jadi apa hubungan bakteri-bakteri ini, men? Orang nggak mengerti, orang belum paham. Jadi misalkan bakteri-bakteri inilah yang akan orang pelajari faktor pertumbuhan mikroba yang namanya kurva pertumbuhan mikroba. Jadi bicara tentang kurva pertumbuhan mikroba, siapa yang bisa menjelaskan? Ada berapa faktor kurva pertumbuhan mikroba? Fania, silakan berdiri menjawab. Ada 4 yang pertama adalah fase atau fase beradaptasi, kemudian ada fase di mana fase pertumbuhan ada stationary fase, fase seimbang, dan di metabolik fase itu fase kematian. Oke, jadi begini, ketika nanti orang kalian masuk lab, orang belajar kurva pertumbuhan mikroba, ada media yang disediakan, ada bakteri yang orang pakai kalau nutrisi, maka fase ini dia akan yang namanya tadi Fania sampaikan, fase apa namanya? Adaptasi. Jadi bakteri ini dia beradaptasi dengan lingkungan. Ada nutrisi di dalam. Dia berkembang dari 1 jadi 2, dari 2 dia jadi 4, dari 4 dia jadi 8, dari 8 jadi 16 dan seterusnya. Seperti itu. Dia beradaptasi dengan lingkungan. Setelah dia masuk dalam adaptasi lingkungan, dia masuk ke namanya pertumbuhan bakteri. Apa itu namanya selain kata pertumbuhan bakteri? Log fase. Jadi bakteri ini berkembang dari 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 32 dan seterusnya. Pertumbuhan. Kemudian masuk ke fase yang ketiga yaitu stasioner. Yaitu di mana bakteri ini yang hidup dengan yang mati itu sama. Baru terakhir masuk fase decline, masuk fase kematian. Sekarang mau interpretasi
beli, tiba-tiba roti tersebut ada yang berwarna hitam. Berapa jam kemudian, 6 jam kemudian, hitamnya sudah lebih banyak. Berarti dia masuk ke fase pertumbuhan mikroba. Mulai paham toh? Kemudian dia ada nutrisi. Jadi kalau ada nutrisi, maka bakteri tersebut dia akan terus berkembang biak sampai masuk ke tahap di mana nutrisi habis, mana yang bertahan. Ada yang hidup dengan yang mati sama. Lalu terakhir masuk ke fase yang namanya decline atau kematian. Sampai sini ada yang mau bertanya ke Ren? Oke. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa bantu menjawab? Fania, Jocelyn, Nata, Lia, Tessa, Priscilia. Ada yang bisa bantu jawab? Apa hubungan kurva pertumbuhan dengan pangan? Ya seperti tadi yang disampaikan, makanan yang kita makan kalau tidak dalam penanganan yang baik, maka akan menyebabkan yang namanya kebusukan. Maka disitulah orang belajar mengenai kurva pertumbuhan mikroba. Kemudian tadi yang bilang nutrisi itu kalau dilihat, kalau sediakan yang namanya nutrien agar ada PDA, itu nutrisi mikroba pertumbuhan. Ketika nutrisi habis, maka apa yang terjadi? Maka ada pertumbuhan mikroba. Memang disiapkan mikroba yang bertumbuh, semakin banyak. Nutrisi habis, maka ada mikroba yang mati. Seperti apa yang sampaikan tadi, proses adaptasi, proses proses apa ya? Yang kedua, pertumbuhan. Habis itu proses apa? Stasioner dan decline. Sehingga ada perlunya yang namanya pengawetan. Sehingga sudah supaya fungsinya untuk apa? Memperhambat proses kebusukan. Orang pangan belajar mikroba. Ya semua makanan yang kita makan kebanyakan ada dari mikroba. Siapa yang suka makan tempe? Tahu tempe ada? Dan proses fermentasi ada perannya di situ. Kemudian sama suka makan roti. Ada peranan apa di sini? Ada mikroorganisme juga. Jadi ada bakteri yang menguntungkan. Berbeda dengan bakteri yang merugikan. Yang bisa menyebabkan penyakit. Maka saya akan belajar. Bakteri yang merugikan itu bagaimana? Kalau kita kena virus, kena bakteri, kita akan menyebabkan penyakit A, B, C, D. Tapi orang pangan, bakteri yang bisa meningkatkan nilai gizi, meningkatkan nilai ekonomis bagi produk pangan itu sendiri. Contoh yang tadi yang bilang, air kelapa dengan tadi koko, toh? Bahkan orang banyak sekali tadi koko, dan tak tahu ini yang dimakan ini sumbernya dari apa? Dari bakteri, namanya Acetobacter pseudomonas. Pertumbuhan mikroba ini selalu tergantung keadaan lingkungan. Jadi kalau bakteri ini akan bisa tetap bertumbuh, ada suhu tinggi, ada suhu rendah. Ada bakteri yang tidak bisa bertahan di suhu tinggi, tidak bisa bertahan di suhu rendah. Kalau bakteri yang tidak bisa bertahan suhu tinggi, berarti tentunya dia akan masuk ke fase yang namanya decline. Sampai sini ada yang bertanya kemudian Christine. Tadi dan sudah sempat jelaskan tentang reproduksi daripada bakteri, jadi 1, 2, 4 dan seterusnya. Kemudian peranan bakteri. Nah, bisa dilihatkan Lactobacillus casei. Sama suka menghayal dengan Yakult. Bakteri yang dipakai ini sehingga terbentuknya Yakult. Dia dari apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
fermentasi. Nah tadi kok puasa bersama atau ke dokter sih minum. Siapa suka minum yogurt? Waktu Bacillus bulgaricus, jadi makan minum itu yogurt, ternyata cek bakteri tidak, tapi bakteri yang baik. Kemudian pembuatan biogas, bakteri metalobacterium. Kemudian siapa yang keju? Nah, semua yang tuh makan keju, ada bakteri yang namanya Streptococcus lactis. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang buat tadi dia bilang, dia apa hubungan pertumbuhan mikroba dengan taman? Hubungannya seperti itu. Ketika bakteri itu ada yang datang menguntungkan, nutrisi yang telah siapkan itu, misalkan kalau tadi pokok air kelapa, maka bakteri Acetobacillus itu dia akan menggunakan nutrisi yang ada yang merubah air kelapa menjadi lembaran-lembaran nata. Dari selulosa jadi lembaran-lembaran nata yang akan diproses selanjutnya menjadi nata. Sampai sini ada yang mau bertanya ke Mem? Nah ini contoh. Nanti minggu depan kita semua mahasiswa yang akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kita akan diskusi tentang produk-produk pangan, bakteri yang berperan dalam setiap produk pangan. Dan boleh kita ambil dari beberapa jurnal atau informasi tentang proses pengolahan pangan dengan berbagai bakteri yang berperan. Tadi ada Lactobacillus bulgaricus, ada Lactobacillus, ada bakteri Acetobacillus dan yang lain-lain. Nah, tadi juga sempat singgung bakteri yang merugikan. Pertanyaan terakhir ada Putri, Priscilia, Kalvin, ada? Tidak ada? Jadi ringkasan pertemuan kita hari ini tentang pertumbuhan mikroba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu menyebabkan mikroba tumbuh. Dan dari pertumbuhan, masuk pertumbuhan dan menyesuaikan beradaptasi, kemudian dia masuk ke fase stasioner sampai masuk ke fase yang namanya decline, atau di mana bakteri tersebut tidak bisa bertumbuh lagi, mati. Dan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba antara lain faktor intrinsik tadi yang sudah dijelaskan. Apa? Ada yang ingat? Belum. Ya, kemudian ada faktor ekstrinsi, faktor implisit, dan faktor pengolahan. Namanya faktor pengolahan, orang harus mengolah makanan itu dengan baik supaya apa yang kita makan semuanya itu produk pangan yang kita olah semuanya dalam keadaan aman dan sehat. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan di materi tentang proses fermentasi, proses pengolahan pangan. Oke, kita tutup dengan doa dengan kesediaan dari Putri. Silakan kita semua untuk berdiri.